Waalaikumsalam Bu Asih. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah baik. Bu Asih sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Saya dengar-dengar hari ini Bu Indah mau melakukan pusing ya, Bu? Iya Bu Asih. Sama siapa, Bu, kalau boleh tahu? Sama Bu Risa. Oh, enggak, Alhamdulillah. Nah, sebelum Bu Indah melakukan kegiatan pusing, saya ada beberapa yang ingin saya tanyakan, Bu. Yang pertama itu, saya ingin mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Selain itu, pusing kita hari ini, coach dan kusi akan saya amati dan akan saya nilai, Bu, sesuai dengan rubrik penilaiannya. Apakah sudah sesuai dengan alur ceritanya apa belum? Kemudian bagaimana Ibu Endang memberikan pertanyaan berbobot kepada kusinya. Nah, nanti jangan lupa Bu Endang juga menerapkan prinsip pusing, di antaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Begitu ya, Bu ya. Nah, kemudian yang ingin saya tanyakan lagi kepada Bu Endang, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada kegiatan hari ini? Hari ini, Bu. Iya, begini Bu Asih. Jadi kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu yang pertama presence Bu. Jadi mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oh, begitu ya, Bu. Kira-kira ya, Bu ya, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik, Bu, yang ingin diobservasi pada kegiatan hari ini? Ya, kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot, Bu. Oh, begitu. Kemudian, Bu, yang terakhir ini ya, Bu ya, Ya, indikator yang bagaimana yang Ibu Endang inginkan dalam proses coaching pada hari ini itu? ya. Saya ingin coach saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya, Bu Asih. Kemudian selain itu, coach bisa menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya tersebut. Oh, bagus sekali, Bu, ya. Ah, ya sudah ya, Bu, mungkin hanya itu yang ingin saya tanyakan dan izinkan saya untuk tetap bisa mendampingi kegiatan ini ya, Bu, ya. Iya, Semoga Bu Asih. nggih. Semoga kursing hari ini berjalan dengan lancar. Iya, terima kasih Bu Asih. Iya, Bu Endang, silakan bisa dilanjutkan. Iya. Assalamualaikum Bu Risa. Waalaikumsalam Bu Endang. Apa kabarnya nih Bu Risa? Alhamdulillah baik Bu. Bagaimana dengan Bu Endang sendiri? Alhamdulillah, saya juga baik Bu Risa. Bu Risa katanya ini kita mau ngobrol-ngobrol. Iya Bu, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Bu Endang. Bisa kan Bu? Bisa, bisa sekali Bu Risa. Silakan Bu Risa. Ya, terima kasih Bu telah meluangkan waktu untuk berdiskusi dengan saya ya Bu ya. Iya. Jadi apa nih yang ingin Bu Risa sampaikan? Jadi begini Bu, ini berkaitan dengan murid saya kelas 6 Bu. Ada beberapa murid yang tidak mengerjakan tugas Bu. Oh, begitu ya Bu ya. Kira-kira yang ingin Bu Risa harapkan dari percakapan kita ini apa? Saya ingin murid-murid saya itu mau mengerjakan tugas yang saya berikan, Bu. Oh, begitu ya, Bu ya. Jadi Bu Risa ingin murid-murid Bu Risa mau mengerjakan tugas yang Bu Risa berikan ya. Iya, Bu.
Kenapa kira-kira Bu Risa kok murid-murid Bu Risa itu bisa seperti itu ya? Mereka tidak mau mengerjakan tugas dari Bu Risa. Keluhannya mereka itu malas belajar, Bu. Di rumah mereka itu lebih suka bermain dengan temannya, kemudian ada yang suka bermain HP, terus ada juga yang bilang mereka lupa kalau ada PR, kalau ada tugas itu lupa, Bu. Iya ya Bu ya. Sekarang itu sudah menjadi permasalahan umum kayaknya ya. Banyak anak yang kalau di rumah itu kegiatannya hanya bermain HP ya Bu ya. Tadi Bu Risa juga bilang kalau murid Ibu merasa malas ya. Iya, mereka malas, Bu, mengerjakan tugas. Setiap saya kasih PR, pasti ada saja alasannya. Iya, mungkin karena di rumah mereka asik mainan HP, Bu. Jadi kebanyakan pegang HP, jadi mereka malas akhirnya dalam mengerjakan tugas. Apa yang selama ini sudah Bu Risa lakukan? Sebenarnya setiap hari itu saya memberikan tugas untuk mengerjakan soal-soal di buku tema ataupun di buku LKS ya, Bu, kepada anak-anak untuk dikerjakan di rumah. Seperti itu. Terus hasilnya bagaimana? Ya, kadang semua mengerjakan dan kadang ada pula beberapa anak yang tidak mengerjakan, Bu. Begitu. Jadi kadang anak tidak mau mengerjakan dan kadang mau mengerjakan ya Bu ya. Mungkin mereka malas itu tadi ya Bu ya. Iya, anak-anak merasa malas mengerjakan dan menurut saya tuh orang tuanya juga apa ya kurang perhatian gitu loh Bu dengan anaknya. Jadi tidak diingatkan atau apa begitu. Jadi ya tidak diperhatikan itu tadi Bu anaknya. Nah, selain itu apa lagi? Begini Bu, kalau di rumah itu kan anak-anak bersama dengan orang tua mereka ya. Kadang ada orang tua yang perhatian sama belajar anaknya. Ada juga orang tua yang kurang perhatian dengan belajar anaknya. Jadi anak tidak belajar kalau tidak diingatkan orang tua. Tapi ada juga orang tua tidak tahu kalau anaknya ada tugas dari sekolah. Nah, ketika bermain di luar dibiarkan dan ketika anaknya bermain HP juga dibiarkan walaupun sudah mainan HP seharian bahkan sampai malam, Bu. Begitu ya Bu ya. Jadi anak tersebut lebih suka bermain ya. Jadi menurut saya permasalahan dari Bu Risa ini anak yang tidak mau mengerjakan tugas itu karena di rumah mereka banyak bermain ya dan juga orang tua mereka itu tidak memperhatikan belajar anaknya. Mungkin juga karena orang tua mereka itu sibuk bekerja ya Bu Risa ya. Mungkin juga karena terlalu sibuk kerja sampai rumah orang tua mereka itu sudah capek dalam mengurus anak-anaknya seperti itu. Terus sekali Bu Endang, lalu kira-kira bagaimana ya Bu Endang solusinya ini Bu? Biar anak-anak didik saya itu tidak malas mengerjakan tugas. Iya ya Bu Risa ya. Upaya apa yang sudah Bu Risa lakukan ini? Upaya saya itu saya sudah mengingatkan, jangan lupa tugasnya dikerjakan setiap pulang sekolah itu saya pasti selalu mengingatkan Bu. Tapi tetap saja masih ada ya tidak semua hanya beberapa yang tidak mengerjakan Bu. Begitu. Oh, jadi hasilnya tetap sama ya. Meskipun sudah sering kita sebagai guru sudah sering mengingatkan anak untuk mengerjakan tugas tersebut. Mungkin anak-anak perlu diberi tugas yang lain, Bu Risa, dengan model-model yang lain mungkin ya, yang tidak hanya mengerjakan soal-soal yang ada di buku tema mereka atau di LKS mereka, seperti itu. Dan mungkin juga anak-anak perlu diberikan motivasi. Apakah Bu Risa sudah melakukan hal-hal yang lain, Bu Risa? Oh iya, saya belum ini Bu memberikan tugas dengan model yang lain kepada anak-anak. Mungkin itu bisa memberikan motivasi dan anak akan lebih semangat dalam mengerjakan tugas Bu. Oh, kira-kira yang akan Bu Risa lakukan apa?
Mungkin saya akan memberikan tugas untuk mengamati atau menggunakan lingkungan sekitar dengan gambar, dengan memanfaatkan HP mereka untuk belajar, seperti menyuruh mereka untuk browsing tugas dalam bentuk video dan lainnya, Bu. Bagus sekali itu Bu Risa. Mungkin selama ini hanya mengerjakan tugasnya di buku-buku tema saja ya. Dengan seperti itu mungkin juga anak-anak merasa bosan seperti itu ya. Jadi bisa ditambahkan kepada mereka Bu Risa untuk menggunakan lingkungannya, menggunakan HP mereka dalam mengerjakan tugas mereka. Selain itu, untuk menambah motivasi belajar anak, perlu dorongan dari orang tua juga, Bu. Saya akan merencanakan apa ya, berkomunikasi dengan orang tua. Jadi orang tua itu harus mengingatkan dan meninjau belajar anaknya, Bu. Itu upaya yang bagus sekali Bu Risa. Ya, terima kasih, Bu, sudah berdiskusi dengan Sama-sama Bu saya. Risa. Saya Iya. jadi banyak masukan ini dari Bu Endang. Iya, Bu Risa. Kemudian komitmen apa yang akan Bu Risa lakukan ke depannya? Saya akan melakukan dalam memberikan tugas tidak monoton, Bu. Tidak hanya mengerjakan tugas di buku tema maupun eksis atau LKS, tapi saya akan memberikan tugas yang bervariasi dengan memanfaatkan lingkungan, HP, juga untuk berkomunikasi dengan orang tua, Bu. Bagus sekali, Bu Risa. Semangat ya, Bu Risa. Semoga berhasil dengan baik ya, Bu ya. Ya, Bu Endang, terima kasih banyak ya, Bu. Sama-sama. Luar biasa, Bu Endang tadi sudah melakukan kursing dengan Bu Risa ya, Bu ya? Iya, Bu. Sudah, Bu. Iya. Ini ada sedikit pertanyaan, Bu. Iya, Apa Bu. saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan kursing tadi sama Bu Risa? Kira-kira indikator ketercapaian apa yang Bu Endang inginkan? Ya. Tadi di coaching ini tadi saya sudah melakukan coaching ya Bu ya dengan Alur Tirta ya. Jadi saya menanyakan tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Jadi alur tersebut bisa menggali koci ya Bu ya untuk menceritakan permasalahannya dan menemukan solusi-solusinya. Seperti itu Bu. Bagus sekali. Tadi juga pada kegiatan kursingnya Bu Endang sama Bu Risa berjalan dengan lancar. Selain itu proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur tirtanya ya Bu ya. Kemudian Bu Endang tadi juga sudah berusaha untuk menggali serta memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada Bu Risa. Sehingga Iya, Bu. itu sudah sesuai juga dengan prinsip coaching pada kegiatan hari ini. Nah, sedikit pertanyaan lagi ya Bu, mungkin ini yang terakhir, pertanyaan yang terakhir. Iya. Sebelum kita menutup perbincangan kita pada hari ini, kira-kira Bu, kompetensi apa lagi yang ingin Bu Endang kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching pada kegiatan hari ini? Ya, jadi kompetensi yang ingin saya lakukan itu adalah dengan cara lebih memahami ya Bu, lebih memahami lagi proses kita tadi ya, jadi sehingga nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi Bu. Oh, begitu. Semoga ke depannya Bu Endang bisa melakukan kegiatan coaching ini dengan lebih baik lagi ya, Bu ya. Semangat. Amin. Iya Bu. Ya, mungkin untuk acara coaching pada hari ini cukup sekian ya, Bu ya. Mungkin nanti bisa dilanjutkan di lain waktu. Iya Bu.
Nggih, Bu Endang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.